Sudah puluhan tahun sejak pendaratan perawak di bulan terakhir, Apollo 17 yang terjadi pada bulan Desember 1972. Bukankah sudah saatnya kita berpikir untuk kembali ke satelit berdebu kita dan bahkan mungkin tinggal di sana? NASA telah membuat janji tentang hal ini. Mereka bersiap untuk mengirim astronot ke bulan lagi, mungkin pada tahun 2025. Ini semua akan terjadi melalui program yang disebut Artemis. Program ini juga akan mengikut sertakan wanita pertama yang pernah menjelajahi permukaan bulan. Sekarang kamu mungkin bertanya, mengapa kita belum melakukannya? Seorang mantan administrator NASA mengatakan sesuatu yang menarik tentang masalah ini. Ini bukan karena masalah ilmiah atau teknologi. Masalahnya adalah proyek-proyek potensial memakan waktu terlalu lama dan terlalu mahal. Kamu tahu perjalanan luar angkasa, terutama jika melibatkan manusia, tidaklah mudah untuk dilakukan. Memang benar dalam beberapa tahun terakhir, NASA memiliki anggaran miliaran dolar. Kedengarannya seperti uang yang cukup banyak kan? Tidak jika kamu melihat daftar tugas mereka. Itu karena mereka harus mempertimbangkan semuanya, mulai dari teleskop dan proyek roket raksasa, hingga misi yang juga menargetkan matahari, Jupiter, Mars, dan lainnya. Jika dilihat seperti ini, NASA harus pandai mengatur anggaran untuk mencapai semua tujuan tersebut. Namun ini bukan hanya karena masalah keuangan. Bulan sendiri cukup bermasalah. Bulan memiliki bahaya nyata yang tidak bisa dianggap enteng. Sebagai permulaan, permukaannya dipenuhi dengan kawah dan batu-batu besar yang tidak mudah untuk didarati. Lalu ada debu bulan atau regolith jika kamu ingin menyebutnya dengan nama ilmiahnya. Debu ini terbentuk selama bertahun-tahun akibat hantaman meteorit. Debu ini sangat keras dan menempel pada segala sesuatu. Debu ini berpotensi merusak pakaian antariksa, kendaraan, dan sistem dengan cepat. Selain itu, berurusan dengan habitat bulan juga tidak mudah. Bulan tidak memiliki atmosfer pelindung. Artinya, selama 14 hari dalam satu waktu, permukaan bulan dihadapkan pada sinar matahari yang keras. Periode tersebut diikuti oleh 2 minggu kegelapan total. Semua perubahan ini menciptakan suhu yang ekstrim yang tidak biasa bagi manusia. Ada solusinya, jangan khawatir. NASA sedang mengembangkan pakaian dan kendaraan antariksa yang tahan debu dan matahari. Mereka bahkan sedang mengembangkan sistem yang dapat memasok listrik selama malam-malam di bulan. Yang lebih menarik lagi dari sistem ini adalah sistem ini juga bisa berguna di Mars begitu kita sampai di sana. NASA juga perlu merekrut orang-orang yang sangat cerdas untuk proyek-proyeknya. Coba pikirkan, usia rata-rata orang yang bekerja untuk mission control untuk Apollo 13 hanya 26 tahun. Dan orang-orang ini telah menjadi bagian dari banyak misi pada saat itu. Artinya, mereka telah memiliki banyak pengalaman sejak usia yang sangat muda. Namun disinilah individu-individu lain juga dapat membantu. Dalam beberapa tahun terakhir, bukan hanya NASA yang telah bekerja tanpa lelah untuk merevolusi perjalanan luar angkasa. Ada banyak orang sukses di luar sana yang memiliki sumber daya yang cukup untuk ikut serta dalam upaya ini. Beberapa di antaranya sedang mengembangkan jenis roket baru yang dapat mendarat di bulan. Secara keseluruhan, NASA mendaratkan 12 orang di satelit kita. Ini jelas merupakan salah satu momen paling mengagumkan dalam sejarahnya, kalau bukan yang terbaik. Dan para astronot itu melakukan hal-hal yang luar biasa di sana. Mereka membawa pulang bebatuan, mengambil foto, melakukan eksperimen sains, dan bahkan meninggalkan bendera. Semua itu merupakan momen penting dalam misi Apollo. Tapi, misi-misi itu tidak dimaksudkan untuk menciptakan tempat yang aman bagi manusia di bulan. Para ilmuwan telah memiliki gagasan tentang stasiun luar angkasa bulan sejak lama. Itu masuk akal. Lagi pula, itu hanya perjalanan 3 hari dari bumi. Artinya, secara teknis kita bisa melakukan sedikit kesalahan di sana-sini tanpa mengacaukan keseluruhan proyek. Ditambah lagi, kita akan belajar banyak sebelum menjelajah lebih jauh ke luar angkasa. Pangkalan di bulan bisa menyediakan bahan bakar untuk misi luar angkasa yang lebih dalam. Kita juga bisa membangun teleskop di sana dan meluncurkannya dengan lebih mudah di luar angkasa. Ini juga dapat membantu kita dalam proyek penting lainnya, mencari cara untuk membuat Mars layak huni. Selain itu, stasiun luar angkasa bulan akan membantu kita mempelajari lebih lanjut tentang asal-usul bulan. Siapa tahu, itu bahkan bisa menghasilkan uang, karena semua wisata bulan yang menyenangkan dan menarik.
Bagaimanapun, program bulan Apollo membutuhkan banyak pekerjaan. Sebagai permulaan, mari kita lihat jumlah orang yang terlibat. Sekitar 400.000 orang dari seluruh penjuru Amerika Serikat. Tidak semuanya berjalan dengan sempurna, sulit. Ada dua peristiwa utama yang tidak menguntungkan. Pertama, kecelakaan kebakaran di landasan peluncuran Apollo 1. Kedua, sebuah tangki oksigen memutuskan untuk mengamuk di Apollo 13, menyebabkan masalah parah di tengah misi. Bagian penting dari proyek ini adalah Saturnus 5. Hingga hari ini, roket ini merupakan roket terkuat yang berhasil diterbangkan dengan ketinggian 36 lantai. Masih sulit membayangkannya? Saat berdiri, roket ini 2 kali lebih tinggi dari air terjun Niagara. Berkat Saturnus 5, NASA berhasil menyelesaikan 13 misi. Ini termasuk mengantar 24 astronot ke bulan, dengan setengah dari mereka bahkan berjalan-jalan di permukaannya. Roket dan pesawat ulang-alik yang ada saat ini tidak dapat melampaui orbit rendah bumi. Sederhananya, mereka tidak dapat mencapai bulan dengan semua gadget yang dibutuhkan astronot untuk berkembang. Kendaraan luar angkasa yang ada saat ini tidak mampu membawa beban tersebut, setidaknya tidak sejak misi Apollo. Terlepas dari itu, kita telah membuat banyak kemajuan di bumi dan siap untuk mengirim astronot ke satelit kita dalam waktu dekat. Disinilah proyek Artemis muncul. Ini adalah program yang diawasi oleh NASA. Dan untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik, NASA sebelumnya meluncurkan Orion, sebuah pesawat ruang angkasa tanpa awak untuk mengorbit bulan dan kembali ke bumi. Anggap saja, ini sebagai uji coba otomatis. Sebelum kita benar-benar mengirim orang ke luar angkasa lagi, kita harus memastikan semua perangkat bekerja dengan baik. Suatu hari nanti, Orion akan menjadi kendaraan yang akan membawa astronot ke bulan lagi. Wahana ini memiliki sistem pembatalan peluncuran untuk menjaga astronot tetap aman jika sesuatu yang buruk terjadi selama peluncuran. Orion juga memiliki modul servis yang merupakan pembangkit tenaga listrik yang mengisi bahan bakar dan mendorong Orion dan menjaga astronot tetap hidup dengan air, oksigen, daya, dan kontrol suhu. Semua proyek masa depan ini membuat kita bertanya-tanya, akan seperti apa kehidupan di bulan nantinya. Kita hanya bisa menggunakan imajinasi kita untuk saat ini. Ada yang bilang kita akan tinggal di rumah yang seperti di negeri dongeng, seperti lubang hobbit yang nyaman. Tinggal di bawah tanah di bulan mungkin merupakan suatu keharusan. Hal ini dikarenakan suhu yang sangat panas dan minimnya oksigen. Jika ditambah dengan ancaman meteorit dan radiasi tanpa henti, tak heran kalau kita tidak bisa berjalan di permukaannya. Bagaimana dengan transportasi? Perusahaan besar dan kecil sama-sama berusaha menciptakan perjalanan ke bulan yang ideal. Jika estimasi saat ini benar, satu jenis taksi bulan akan lepas landas secepatnya pada 2024. Tidak seperti roket yang ada saat ini, taksi luar angkasa ini tidak perlu berurusan dengan kondisi yang sulit saat memasuki atmosfer bumi. Akan lebih mudah bagi mereka untuk melakukan beberapa kali perjalanan pulang pergi. Untuk mendukung kehidupan di bulan, kita harus memiliki area khusus untuk taksi ruang angkasa agar bisa lepas landas dan mendarat dengan aman. Bayangkan sebuah landasan pendaratan di permukaan bulan yang datar dan kokoh, yang dilindungi oleh dinding-dinding untuk melindungi dari debu bulan. Bergerak di permukaan bulan juga akan menjadi lebih mudah. Kendaraan generasi berikutnya yang sedang kita bicarakan akan memiliki lingkungan yang dapat dikontrol. Artinya, kamu tidak memerlukan pakaian luar angkasa saat berada di dalamnya. Jika kamu ingin keluar dari kendaraan luar angkasa untuk sementara waktu, tentu saja kamu harus mengenakan pakaian luar angkasa. Baiklah, jadi kita sudah mendapatkan rumah dan kendaraan kita. Tapi bagaimana dengan bahan bakar? Disitulah bulan memberikan kita penyelamat. Gravitasi bulan yang lebih ringan berarti kita tidak membutuhkan banyak tenaga untuk melepaskan diri dari tarikannya. Ditambah lagi, bulan memiliki es, dan itu sangat berguna. Kita mungkin bisa mengubah es ini menjadi bahan bakar roket. Kita akan membutuhkan alat khusus di luar angkasa untuk membantu mengumpulkan es ini. Salah satu alat tersebut dinamakan Trident. Alat ini seperti bor, cocok untuk menggali permukaan es bulan. Robot pembantu lainnya akan mengubah es ini menjadi bahan bakar dan mengirimkannya ke pom bensin luar angkasa. Jika ini berhasil, roket-roket yang sedang dalam perjalanan ke Mars bisa mampir untuk mengisi bahan bakar sebelum melanjutkan perjalanannya.
Bagaimana jika kita hidup di dunia di mana bulan dan matahari bertukar tempat? Ya, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Konsekuensinya akan sangat mengejutkan dan dahsyat. Tapi inilah pendapat yang menarik. Bagaimana jika kita bisa selamat dari semua ini? Seperti apa kehidupan kita di dunia baru seperti itu? Dan apa yang akan terjadi pada tata surya? Saatnya mencari tahu. Mari kita mulai dengan bulan. Tahukah kamu bahwa bulan bertanggung jawab atas pasang surut air laut di bumi? Kamu tahu kan lautan yang naik turun seperti sedang bermain voli pantai? Semua itu berkat tarikan gravitasi satelit kita. Bulan juga membantu menstabilkan rotasi bumi. Hal ini sangat penting jika kamu tidak ingin berakhir seperti planet tertentu yang berputar pada sisinya. Maksudku Uranus. Selain itu, bulan juga berfungsi sebagai perisai melindungi kita dari sinar kosmik, asteroid, dan puing-puing luar angkasa yang berbahaya. Bulan itu seperti pengawal pribadi kita. Dan tanpa satelit, kita mungkin tidak akan bisa bercanda dan menikmati hidup sama sekali. Sebagian ilmuwan berpendapat kalau bulan memainkan peran penting dalam perkembangan kehidupan di bumi. Tanpa tarikan gravitasinya, kita akan mengalami iklim yang tidak menentu. Selain itu, bulan juga bisa mendistribusikan air ke seluruh planet kita. Dan kita semua tahu kalau air berarti kehidupan. Adapun matahari, kita semua tahu betapa penting perannya. Matahari menyediakan cahaya, panas, dan energi untuk semua planet. Tapi seperti halnya tuan rumah pesta yang baik, matahari terkadang bisa menjadi terlalu intens. Jangan pernah lupa kalau matahari adalah bintang yang sangat kuat dan masif dengan temperatur permukaan sekitar 5.500 derajat Celcius. Kalau bukan karena lapisan ozon, kita semua akan hangus seketika. Jarak antara bumi dan matahari adalah sekitar 150 juta kilometer. Para ilmuwan mengambil jarak ini dan mengubahnya menjadi unit pengukuran. 1 unit astronomi atau AU. Jarak terdekat bumi bisa mendekati matahari tanpa hancur total adalah sekitar 0,9 AU. Sementara itu, jika kita bergerak terlalu jauh, lebih jauh dari 1,2 AU, planet kita akan berubah menjadi bola salju. Jadi kita cukup beruntung dengan lokasi kita. Sementara itu, jarak antara bumi dan bulan sekitar 0,002 AU atau 380-an ribu kilometer. Jaraknya sangat dekat dengan kita. Karena kita sudah tahu betapa pentingnya kedua benda langit ini dan seberapa besar pengaruh posisinya terhadap dunia kita, mari kita coba menukar posisinya. Pasti tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Pertama, mari kita bayangkan sejenak bahwa matahari berada di tempat bulan. Kamu mungkin sudah tahu apa yang akan terjadi pada kita. Panas dan radiasi matahari yang sangat kuat akan menjadi seperti sauna terburuk di dunia dengan suhu di bumi yang meningkat dengan cepat. Makhluk hidup di bumi tidak akan meninggalkan apa-apa selain tumpukan abu. Namun, kehancuran tidak akan berhenti sampai di situ. Atmosfer dan lautan akan dilucuti oleh angin matahari, sehingga planet ini akan terpapar dan rentan terhadap radiasi dan partikel-partikel yang berasal dari matahari. Ini akan menjadi seperti pengering rambut raksasa di luar angkasa yang menyala penuh, dengan atmosfer dan lautan bumi yang akan langsung terhempas. Lupakan es yang mencair. Seluruh planet akan menjadi genangan air besar. Tapi itu jawaban yang akurat secara ilmiah. Membosankan ya? Sekarang, bagaimana jika kita bisa selamat dari bencana ini? Misalnya, bagaimana jika kita memiliki teknologi super canggih yang bisa melindungi kita dari kegosongan? Pertama, kalaupun planet kita bisa selamat, keadaan masih akan tetap panas. Karena matahari masih memancarkan lebih banyak panas dan energi daripada bulan. Selain itu, tidak seperti bulan yang mengalami periode kegelapan selama malam bulan, matahari memiliki sumber energi yang konstan melalui fusi nuklir. Jadi setidaknya kita tidak perlu khawatir akan kedinginan setiap malam. Kita hanya akan berkeringat saat tidur. Tentu saja semua panas ekstra ini akan berdampak serius pada ekosistem kita. Tumbuhan dan hewan harus beradaptasi untuk bertahan hidup, dan kita mungkin akan melihat beberapa perubahan besar dalam cara kehidupan di bumi. Bayangkan kebingungan hewan-hewan nokturnal. Tanpa bulan, mereka tidak akan tahu bagaimana cara bernavigasi atau berburu. Jadi, apa yang akan kita lakukan di dunia baru yang sangat panas ini?
Mungkin kita bisa membangun rumah kaca berteknologi tinggi untuk memerangkap semua panas ini. Atau kita bisa menggunakan cermin raksasa atau permukaan reflektif lainnya untuk memanipulasi jumlah sinar matahari yang diterima bumi. Selanjutnya kita punya gravitasi matahari. Ingat kan tadi aku bilang bahwa tarikan gravitasi bulan bisa menstabilkan orbit bumi? Jadi jika kita menggantinya dengan sebuah bintang, maka akan terjadi hal-hal yang sangat aneh. Kita berbicara tentang perubahan ekstrim pada musim, iklim, dan segala macam keanehan yang berhubungan dengan cuaca. Kehidupan sehari-harimu akan terlihat seperti sedang mencoba melakukan dance cha-cha saat terjadi gempa bumi. Rotasi bumi juga akan semakin cepat secara drastis. Ini berarti siang hari yang lebih pendek, malam hari yang lebih panjang, dan banyak kebingungan dengan jam kerja dan hari ulang tahun. Jadi apakah ada cara untuk mengatasinya? Secara hipotesis, kita bisa menggunakan pesawat ruang angkasa besar atau teknologi lain agar menyesuaikan orbit dan rotasi bumi secara artifisial. Sebagai contoh, kita bisa meluncurkan roket atau pesawat keluar angkasa yang secara perlahan-lahan akan mendorong planet kita ke orbit baru yang lebih stabil dan konsisten. Dan bukan hanya itu saja, semua permainan gravitasi ini juga berarti gelombang pasang baru dengan proporsi epik, ombak yang begitu tinggi, sehingga para peselancar membutuhkan tabung oksigen hanya untuk menaikinya. Bayangkan mencoba mengemudikan perahu melewati badai sambil mengendari kuda bronco. Yeehaw! Bulan juga mencampurkan nutrisi di lautan dan membantu mendukung kehidupan laut. Jadi jika kita menukar matahari dengan bulan, air yang kaya nutrisi itu akan hilang. Lautan akan menjadi sup yang tergenang dan tidak bernyawa, tanpa ganggang dan plankton untuk menemani kita. Kita harus makan sandwich rumput laut dan minum air desalinasi untuk bertahan hidup. Dan jujur saja, tidak ada orang yang mau hidup di dunia tanpa sushi. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mencoba menciptakan pasang surut secara artifisial atau meniru tarikan gravitasi bulan pada lautan. Seperti menggunakan pompa atau mekanisme lain untuk memindahkan air dalam jumlah besar, sehingga menciptakan efek pasang surut yang serupa. Atau kita bisa mencoba membantu kehidupan laut agar beradaptasi dengan lautan baru yang minim nutrisi, mungkin dengan mengembangkan budidaya ikan atau aquaculture. Terakhir, jangan lupakan radiasi. Matahari pada dasarnya adalah pabrik radiasi. Hal ini dapat mengacaukan kesehatan dan perangkat elektronik kita. Kamu pikir ponselmu sudah rapuh sekarang? Bayangkan apa yang akan terjadi dengan ponsel di bawah suar matahari raksasa. Jadi kita membutuhkan teknologi perisai yang sangat canggih untuk melindungi kita. Bahan yang dapat menahan suhu yang lebih panas dari sekadar api dan medan magnet yang cukup kuat agar menangkis partikel bermuatan. Oh, dan banyak sekali tabir surya. Singkatnya, jika kita mengganti posisi bulan dengan matahari dan entah bagaimana berhasil menghindari konsekuensi bencana, itu akan menjadi dunia yang sama sekali berbeda dari yang kita ketahui. Tapi bukan hanya bumi yang akan merasakan dampaknya. Jadi apa yang akan terjadi pada tata surya kita? Sebagai permulaan, jika matahari dengan tarikan gravitasinya yang luar biasa mengambil alih posisi bulan, maka akan terjadi kekacauan serius pada orbit planet-planet lain. Planet-planet itu akan meluncur ke arah yang tidak menentu seperti bom bongkar. Planet-planet itu juga akan merasakan kepribadian matahari yang berapi-api. Planet-planet itu harus berhadapan dengan radiasi dan partikel bermuatan. Terakhir, medan magnet matahari sangat kuat, dan jika matahari menggantikan posisi bulan, planet-planet lain akan dipaksa menari mengikuti iramanya. Hal ini bisa menyebabkan badai listrik, aurora, dan efek listrik yang luar biasa di mana-mana. Dan apa yang akan terjadi pada bulan itu sendiri? Sayangnya kekuasaannya di pusat tata surya kita tidak akan bertahan lama. Kemungkinan besar bulan akan mulai mengorbit matahari dan dimakan oleh matahari, atau terbang seperti burung bebas. Jadi begitulah, lelucon kosmik yang berakibat fatal. Apa yang bisa kita katakan? Mari kita bersyukur bahwa skenario seperti itu tidak mungkin terjadi secara fisik. Dan sebagai gantinya, mari menikmati bulan yang indah dan matahari yang memberi kehidupan dari jarak yang aman dan nyaman.
Kita tahu segalanya dimulai 13,8 miliar tahun yang lalu dengan Big Bang. Bam! Tidak, tunggu. Seharusnya lebih baik. Bukan, itu ya sudahlah. Alam semesta pun terus mengembang sejak saat itu. Pada usia yang masih muda, segalanya terbuat dari gas, sebagian besar helium dan hidrogen. Selama miliaran tahun, gas mengembang dan mendingin. Sementara itu, galaksi, bintang, dan benda-benda misterius lainnya di ruang angkasa yang kita coba jelajahi saat ini terbentuk karena gaya gravitasi. Dan dalam kekacauan itu, seperti halnya di sekolah menengah pertama, sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, planet kita yang luar biasa ini juga lahir. Semuanya berawal dari piringan gas dan debu yang mengorbit matahari muda, sama seperti planet-planet lain di tata surya kita. Piringan ini terdiri dari partikel-partikel debu dengan berbagai ukuran dan gas. Partikel-partikel ini mengitari matahari dengan kecepatan yang berbeda-beda dan dalam orbit yang tidak stabil dan dapat diprediksi. Semuanya saling bertabrakan satu sama lain sepanjang waktu. Partikel-partikel ini tumbuh dari butiran debu yang sangat kecil menjadi bongkahan-bongkahan batu, kemudian menjadi objek yang lebih besar yang disebut planetesimal yang berdiameter berkilo-kilometer sampai ratusan kilometer. Planetesimal yang mengitari matahari di dalam piringan memiliki gaya gravitasi yang cukup kuat untuk menarik objek-objek lain di sekelilingnya keluar dari orbitnya dan menabraknya. Ketika terus-menerus menabrak satu sama lain, objek-objek itu menjadi semakin besar dan semakin besar sampai beberapa di antaranya mencapai ukuran diameter ribuan kilometer. Ukurannya hampir sama dengan ukuran Mars dan bulan. Kita tahu benda-benda ini karena meteorit. Meteorit-meteorit ini berasal dari berbagai tempat di seluruh tata surya dan membawa berbagai macam materi ke planet kita, memberikan kita sesuatu yang menarik untuk diteliti dan dipelajari tentang tata surya kita dan bagaimana ia terbentuk. Materi-materi ini termasuk potongan-potongan debu dan batuan yang sangat kecil, yang telah melewati kekacauan dan selamat dari masa-masa sulit sebelum planet-planet terbentuk. Meteorit juga membawa potongan-potongan asteroid dan planetesimal yang tertinggal setelah proses pembentukan planet berakhir. Ketika objek-objek ini terbentuk, beberapa elemen radioaktif terperangkap di dalam mineral yang, sekali lagi, merupakan bagian dari objek-objek tersebut. Dengan cara itulah, para ilmuwan dapat mengetahui berapa usianya. Namun, tahap akhir pembentukan bumi dan secara umum seluruh kekacauan yang terjadi di tata surya kita mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama, bahkan mungkin hingga 100 juta tahun lagi. Saat itulah terjadi tabrakan dahsyat terakhir dan bumi akhirnya mencapai ukuran penuhnya. Yang sebenarnya terjadi adalah tabrakan dengan objek lain yang ukurannya hampir sebesar Mars. Tabrakan ini sangat kuat sehingga menghasilkan energi yang cukup untuk menguapkan sebagian logam dan batuan dari bumi dan objek seukuran Mars. Uap ini kemudian membentuk piringan yang mengelilingi planet kita. Piringan itu mendingin dan menggumpal pada suatu saat, dan saat itulah kita mendapatkan bulan. Bulan kita terbentuk dari puing-puing tabrakan yang merupakan kombinasi gas panas dan batuan cair. Ada beberapa teori lain tentang bagaimana bulan terbentuk. Salah satunya menyatakan bahwa bulan terpisah dari bumi. Teori lainnya mengatakan bulan terbentuk di suatu tempat di tata surya kita, dan pada suatu saat ketika mengembara, ia menjadi sangat dekat dengan bumi dan akhirnya ditangkap oleh gravitasinya. Para pendukung teori ketiga meyakini bahwa bulan dan bumi terbentuk pada saat yang sama dari piringan protoplanet yang sama. Sebelum bulan terbentuk, bumi adalah tempat yang jauh berbeda. Jika kamu bisa memiliki satu hari saja di bumi tanpa bulan, kamu akan terkejut dengan siang dan malam. Hari-hari tidak akan stabil seperti sekarang, karena bulan membantu menjaga sumbu bumi tetap stabil. Hari-hari pada masa itu lebih pendek. Bumi berotasi lebih cepat sebelum bulan terbentuk. Tarikan gravitasinya memperlambat rotasi planet kita, yang berarti hari-hari menjadi lebih panjang. Rotasi bumi semakin lambat dari waktu ke waktu, tapi dengan kecepatan yang sangat kecil. Beberapa prediksi mengatakan bahwa dalam 1 miliar tahun, satu hari akan berlangsung selama 25,5 hingga 31,7 jam. Jika 24 jam tidak cukup untukmu, tunggu saja 1 miliar tahun lagi. Tapi ya, jika kamu adalah tipe orang yang suka melakukan segala sesuatunya secara perlahan, kamu pasti harus bergegas saat itu.
Meskipun tidak banyak hal yang bisa kamu lakukan saat itu untuk mengisi waktu selain berlayar melintasi lahar panas, mengumpulkan bebatuan, atau berharap kepalamu tidak tertimpa meteorit ganas yang jatuh ke planet kita. Aduh. Tapi, jika kamu cukup sabar, mungkin kamu akan melihat sesuatu yang sangat keren. Air yang masuk ke planet kita untuk pertama kalinya. Ada hujan meteor berapi-api yang datang dari langit, dan meteor-meteor itu terus menghantam bumi kita yang masih muda. Awalnya terlihat sangat dahsyat, tapi sebagian puing-puing yang jatuh itu mungkin mengandung air. Banyak yang percaya bahwa asteroid dan komet yang menabrak planet tempat tinggal kita membawa sejumlah kecil air. Tapi, mengingat hujan meteorit ini berlangsung selama lebih dari 20 juta tahun, bahkan mungkin sampai 200 juta tahun, maka bukan hal yang aneh jika setelah beberapa waktu genangan air mulai terkumpul di permukaan. Dan ketika menguap di atmosfer, air akan jatuh kembali ke bawah, membentuk danau, sungai, laut, dan akhirnya samudra. Pada saat itulah, ada kesempatan bagi kehidupan primitif untuk berevolusi di masa depan. Bumi memulai transisinya dari bola panas magma menjadi dunia yang kita kenal sekarang. Sebelum itu, akan sangat sulit bagi kehidupan untuk ada di sana. Kalaupun ada, semua tabrakan meteor dan asteroid akan menghancurkannya. Selain itu, kamu tidak akan bisa bertahan hidup tanpa tangki oksigen. Bumi memang memiliki atmosfer, tapi tidak seperti atmosfer yang kita miliki saat ini. Para ilmuwan percaya bahwa atmosfer itu terdiri dari uap air, metana, amonia, dan beberapa gas lain yang dilepaskan dari aktivitas gunung berapi. Pada dasarnya, itu terlalu beracun karena ada letusan gunung berapi sepanjang waktu, dan suhunya jauh lebih tinggi. Sehingga, hidup di tahap awal bumi ini bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Selain itu, mungkin juga ada beberapa bentuk kehidupan pada saat itu. Pada tahap awal, ketika segala sesuatunya masih sangat kacau, bumi tidak ditutupi oleh lautan, pepohonan, atau lanskap yang menakjubkan seperti saat ini, melainkan oleh magma yang meleleh. Ya, bentuk kehidupan paling awal yang kita ketahui adalah fosil mikroorganisme yang ditemukan di ventilasi hidrotermal, dan mereka diperkirakan berusia 3,4 miliar tahun. Dan para ilmuwan menduga waktu paling awal untuk kehidupan di bumi itu mungkin sekitar 4,2 miliar tahun yang lalu. Lebih atau kurangnya begitu. Jadi dengan peralatan yang tepat, kamu bahkan bisa melihat beberapa organisme bersel tunggal seperti bakteri di suatu tempat di planet kita yang kacau ini, bahkan sebelum bulan ada. Tarikan gravitasi bulan terhadap bumi menciptakan pasang surut di lautan, yang berarti bulan mungkin membantu mencampur dan mengedarkan air laut, bahkan mungkin membentuknya. Pasang surut air laut tanpa bulan akan jauh lebih kecil karena tarikan gravitasinya menyebabkan pasang naik dan pasang turun. Bulan juga mempengaruhi kehidupan di laut. Seiring berjalannya waktu, hewan-hewan di lautan berubah dan beradaptasi dengan perubahan permukaan air yang disebabkan oleh gravitasi bulan. Bahkan, cahaya bulan pun memiliki pengaruh yang besar terhadap makhluk laut. Sebagai contoh, karang menggunakan siklus bulan untuk melepaskan telur-telurnya pada waktu yang sama dan dengan pasang surut yang lebih kuat untuk membantu membawa telur-telur tersebut. Bayi penyu menggunakan cahaya bulan yang menyinari air untuk memandu mereka dari sarang ke laut. Siapa yang tahu ke arah mana kehidupan di bumi akan berjalan jika miliaran tahun lalu kita tidak memiliki teman bulan yang mengikuti kita sepanjang perjalanan itu? Oke, aku resmi menyerah pada harapan bahwa bulan terbuat dari keju. Wow, bahkan Gouda juga bukan. Bulan bulat yang mengilap atau pisang yang melengkung atau separuh koin tergantung pada fase yang sedang dilaluinya memiliki lapisan-lapisan berbeda di dalamnya. Sama seperti bumi, salah satu lapisan ini disebut inti dalam. Sekitar 20 tahun lalu, para ilmuwan mengamati bagaimana bulan berotasi. Dari data tersebut, mereka menyimpulkan bahwa bulan memiliki inti luar yang cair, tapi inti dalamnya sulit untuk dipelajari. Jadi mereka tidak tahu apakah lapisan itu padat seperti batu atau lumer seperti cairan panas. Tapi sekarang, semua sudah lebih jelas. Para astronom telah mengumpulkan data dari berbagai misi, termasuk misi Apollo, di mana para astronot pergi ke bulan dan mengumpulkan informasi secara langsung.
Selain itu, mereka juga menggunakan teknik khusus yang disebut data seismik. Metode ini mempelajari bagaimana gelombang suara bergerak melewati benda-benda. Contohnya gempa bumi di bumi. Ketika gempa bumi terjadi, tercipta gelombang yang merambat di dalam tanah. Para ilmuwan dapat mendeteksi dan menganalisis gelombang ini untuk mempelajari interior bumi. Ide yang sama juga bisa diterapkan pada objek-objek lain di tata surya, seperti planet-planet atau dalam hal ini, bulan. Ketika terjadi gempa bulan, terciptalah gelombang suara. Dengan mendengarkan dan mempelajari gelombang-gelombang ini secara saksama, para ilmuwan bisa membuat peta yang detail dari bagian dalam objek tersebut. Mereka bisa mengetahui hal-hal seperti lapisan-lapisan yang berbeda, material penyusunnya, dan susunannya. Untuk memeriksa bagian dalam bulan, para ilmuwan juga menggunakan metode yang disebut laser ranging. Metode ini mengukur jarak antara permukaan bumi dan bulan dengan sangat presisi. Dan tada, inti dalam satelit alami kita ini berupa bola padat yang terbentuk dari besi, sama seperti inti bumi. Diameternya sekitar 500 km atau hampir 15% ukuran bulan. Para peneliti juga menemukan bukti yang mendukung teori bahwa lapisan di antara permukaan dan inti bulan yang disebut mantel bergerak-gerak ketika bulan berevolusi seiring waktu. Pergerakan ini disebut pembalikan mantel bulan, dan ini bisa menjelaskan kenapa ditemukan unsur-unsur yang kaya akan besi di permukaan bulan. Material mantel terbawa ke atas, sementara batuan vulkanik tetap berada di kerak bulan. Sebagian material di batuan ini terlalu padat, sehingga akhirnya tenggelam kembali ke dalam materi kerak yang lebih ringan, hingga ke batas inti mantel. Ini seperti sebuah siklus di mana material mantel bulan naik selama aktivitas vulkanik, membawa elemen-elemen yang kaya akan besi ke permukaan, lalu tenggelam kembali ke bawah. Ada misteri lain yang coba dipecahkan oleh para ilmuwan, yaitu penyebab medan magnet bulan melemah dan nyaris menghilang seiring waktu. Tampaknya, setelah kita tahu tentang inti besi dan pembalikan mantel global, kita mungkin akan mendapatkan lebih banyak jawaban tentang medan magnet bulan. Dengan mengetahui seperti apa inti dalamnya, kita bisa lebih memahami sejarah bulan dan juga seluruh tata surya. Salah satu teori yang diterima secara luas tentang asal-usul bulan menyebutkan terjadinya tabrakan dahsyat antara bumi pada masa-masa awal pembentukannya dengan objek misterius lain di tata surya. Teori ini disebut teori tubrukan besar. Tubrukan ini begitu kuat hingga mengoyak sepotong bagian bumi yang masih cair dan primitif. Tidak terlalu besar dibanding yang tersisa. Kalau kalian menaruh koin nikel AS di samping kacang ercis, kalian akan tahu seberapa besar planet kita dibanding bulan. Potongan ini kemudian terlempar ke orbit mengelilingi planet kita. Dan ini mungkin terjadi sekitar 95 juta tahun setelah tata surya terbentuk. Objek yang bertabrakan dengan bumi bisa jadi bermasa sekitar 10% masa planet kita dan kira-kira seukuran Mars. Ini masuk akal karena bumi dan bulan memiliki komposisi yang mirip. Tentu saja, ada gagasan lain tentang proses terbentuknya bulan. Ada yang mengatakan gaya gravitasi planet kita yang menariknya. Artinya, bulan dulunya hanyalah sebuah objek yang melintas biasa ketika tiba-tiba terseret dan tertarik ke orbit bumi. Bahkan ada hipotesis yang mengatakan bumi mencuri bulan dari Venus. Kalau begitu, bulan tidak perlu mengeluh karena pemandangannya jauh lebih bagus di sini. Jadi ya, bulan dan bumi memang mirip dalam hal batuan dan mineral. Tapi bulan tidak memiliki atmosfer yang sama seperti bumi. Atmosfernya tipis dan terdiri dari gas-gas aneh seperti kalium dan natrium yang tidak ditemukan di atmosfer Mars, Venus maupun bumi. Dan bebatuan di bulan tidak mengandung air. Tapi bukan berarti tidak ada air sama sekali di sana. Dulu, pada abad ke-17, para astronom melihat bintik-bintik gelap yang besar di permukaan bulan. Salah satu astronom berpikir bintik-bintik itu tampak seperti lautan, sehingga ia menamainya Maria, yang berarti lautan dalam bahasa Latin. Para astronom lain juga membuat peta bulan, dan mereka menggunakan istilah Maria untuk menggambarkan bintik-bintik gelap tersebut. Sebagai contoh, Mare Tranquillitatis diterjemahkan menjadi Laut Ketentraman yang merupakan tempat pendaratan Apollo 11. Tapi tampaknya bintik-bintik gelap itu bukanlah lautan. Itu adalah dataran yang terbentuk dari lava yang mengeras di masa lalu. Letusan-letusan gunung berapi meninggalkan area yang halus dan datar yang disebut dataran basal. Pada akhir tahun 1800-an, seorang pengamat langit mempelajari bulan dan mendapati bulan tidak memiliki atmosfer.
Tanpa atmosfer, tidak ada awan dan udara yang bisa mencegah air menguap. Jadi para ilmuwan menduga air yang ada di bulan akan langsung lenyap begitu saja. Mereka yakin bulan benar-benar kering. Tapi pada tahun 1961, seorang fisikawan punya pendapat berbeda. Ia mengatakan mungkin saja ada air di bulan di area khusus yang disebut wilayah kegelapan abadi. Ini adalah area di bulan yang tidak disinari matahari, jadi selalu gelap sepanjang waktu. Karena itu, air dalam wujud es bisa saja ada di area gelap ini karena di sana sangat dingin dan es tidak akan menguap. Tapi, saat para astronot dari misi Apollo pergi ke bulan, mereka membawa pulang sampel tanah dan para ilmuwan tidak menemukan tanda-tanda air di dalamnya. Jadi, semua orang kembali berpikir bahwa bulan sepenuhnya kering. Pada tahun 90-an, NASA fokus pada kawah-kawah kegelapan dan menemukan hidrogen dengan konsentrasi tinggi yang berarti ada es di kutub-kutub bulan. Mereka masih belum yakin, jadi mereka terus menggali dan setelah beberapa waktu menemukan hidrogen yang terperangkap di dalam butiran-butiran kecil kaca vulkanik. Saat ini tidak ada gunung berapi aktif di bulan, artinya air mungkin ada di bulan saat gunung-gunung berapi itu meletus dahulu kala. Ditambah lagi, mungkin ada lebih banyak air di masa-masa awal bulan. Pada tahun 2020, misi Sofia NASA menunjukkan apa yang sudah lama kita cari-cari, bahwa memang ada air di bulan. Ternyata, air itu tersembunyi di dalam butiran debu bulan atau menempel di permukaan di area bulan yang disinari matahari. Jadi tidak ada lautan seperti di bumi, tapi setidaknya ada air. Yang jadi pertanyaan, bagaimana air bisa ada di sana? Tampaknya bulan memiliki riwayat penuh gejolak pada masa pembentukannya, seperti halnya sebagian besar planet dan bulan di tata surya. Ada bukti bahwa air di bulan berasal dari komet-komet yang menghantam permukaannya di masa lalu, atau bahkan mungkin masih terus berdatangan dari komet-komet yang menghantam bulan saat ini. Kita bicara soal situasi kacau, di mana mikrometeorit es bertabrakan dengan permukaan bulan. Dan debunya menciptakan kekacauan yang lebih besar lagi saat berinteraksi dengan angin matahari. Tapi kita masih menunggu untuk mengetahui lebih lanjut tentang ini. Hal ini karena, seperti yang kita tahu, saat bicara tentang air, kita juga bicara tentang kehidupan. Itulah kenapa kita ingin tahu lebih banyak tentang misalnya semua es yang tersembunyi di kawah kutub di bulan. Mungkin es itu bisa mengajari kita lebih banyak tentang bagaimana kehidupan terbentuk di bumi. Mungkin komet yang membawa semua elemen yang dibutuhkan ke sini. Lalu, bagaimana kalau ada juga elemen-elemen itu yang terjebak dalam es di bulan? Mars punya dua satelit yang kita kenal sebagai Phobos dan Deimos. Selain bentuknya yang aneh, kedua satelit ini nggak punya keistimewaan. Tapi jangan salah dulu. Rupanya para saintis baru aja mengamati fenomena aneh di permukaan Phobos. Tapi mereka belum bisa ngasih penjelasan lebih lanjut. Kira-kira itu fenomena apa ya? Ada kaitan apa dengan sejarah tata surya kita? Kita cari tahu yuk. Phobos dan Deimos ditemukan oleh astronom asal Amerika Serikat bernama Asaph Hall. Nama ini berasal dari nama para dewa Romawi dan Yunani, seperti semua planet di tata surya kita. Yang terkenal misalnya Mars dan Ares sebagai dewa perang. Makanya, satelit Mars juga dinamai sesuai dengan nama kedua putra Ares, yaitu Phobos dan Deimos. Dua nama cantik ini sebetulnya punya makna nyeremin loh, yaitu ketakutan dan horor. Pada tahun 1971, teleskop Mariner 9 milik NASA mengambil foto Phobos dan Deimos untuk pertama kalinya. Kita jadi tahu kedua satelit ini nggak mirip bulan. Keduanya punya bentuk dan orbit yang aneh. Selain itu, cuma Phobos dan Deimos lah satelit di tata surya kita yang paling dekat ke planet induknya. Namanya juga anak-anak dari induknya kan? Meski jaraknya sangat dekat ke Mars, Phobos dan Deimos nggak kelihatan jelas dari permukaan planet merah. Bentuk Mars yang bulat menghalangi Phobos dan Deimos dari pandangan kita. Meski diamati dari ekuator Mars, Phobos lebih kelihatan mirip asteroid biasa dan Deimos mirip bintang. Kedua satelit ini jauh lebih kecil dari bulan kita. Phobos dan Deimos adalah satelit terkecil dan paling redup di seluruh tata surya kita. Padahal, nama yang disandangnya termasuk tokoh besar loh. Tapi masih ada masalah yang belum terjawab.
Para saintis melakukan rekonstruksi sejarah ruang angkasa berdasarkan jejak-jejak yang ditemukan di objek ruang angkasa. Adanya lekukan, goresan, dan retakan bisa ngasih tahu mereka peristiwa yang terjadi miliaran tahun silam. Selama bertahun-tahun, para saintis meyakini Phobos dan Deimos sebagai satelit kembar, seperti prototipe Yunaninya. Tapi kemudian, pengorbit Viking milik NASA merilis foto-foto baru. Saat itulah mereka menemukan perbedaan mencolok pada kedua satelit ini. Permukaan Phobos dipenuhi galur besar, berupa rangkaian lubang dalam yang memanjang dari ujung ke ujung. Lalu, apa yang harus dipermasalahkan? Lagi pula, banyak objek ruang angkasa juga punya galur serupa kan? Memang iya, tapi nggak ada yang sebanyak Phobos. Seluruh permukaan Phobos dipenuhi galur super besar yang panjangnya lebih dari 19 km dan lebarnya 200 meter. Bahkan, ada juga yang saling berpotongan. Ini menunjukkan Phobos telah mengalami banyak peristiwa ekstrim. Memangnya, peristiwa apa aja yang pernah terjadi di Phobos? Sebetulnya, para saintis nggak begitu yakin, tapi mereka punya sejumlah teori. Teori ini nggak cuma ngasih tahu kita tentang masa lalu Phobos, tapi juga bisa memprediksi masa depannya. Teori pertama, tabrakan asteroid. Biang kerok yang satu ini udah jelas banget. Di Phobos terdapat kawah besar Angeline Stickney yang berdiameter hampir 9 km. Nama kawah ini diambil dari nama istri Asaph Hall yang menemukan kedua satelit Mars. Jadi menurut teori pertama, Phobos pernah ditabrak objek luar angkasa hingga menyebabkan benturan keras. Lalu, peristiwa ini menghasilkan kawah besar. Dampak benturannya juga meninggalkan banyak galur di seluruh permukaan Phobos. Awalnya, teori ini sangat meyakinkan, tapi para saintis bisa mengamati titik lemahnya. Mereka sudah tahu semua galur Phobos nggak terbentuk di dalam kawah, tapi di sebelahnya. Jadi, galur tersebut nggak terbentuk oleh tabrakan. Lalu gimana dengan galur yang saling berpotongan? Memangnya itu cuma kebetulan? Para saintis melanjutkan pencarian mereka. Teori kedua, penyebabnya adalah puing-puing ruang angkasa. Nggak seperti teori pertama, teori kedua menyatakan bahwa galur Phobos nggak secara langsung disebabkan oleh tabrakan. Tapi begini kejadiannya. Ada objek yang menabrak Phobos hingga banyak batuannya terlempar ke ruang angkasa. Sebagian batuan lenyap di semesta dan sebagiannya kembali ke Phobos. Dengan lintasan yang sangat miring, batuan ini bisa menabrak atau melompati Phobos sampai jauh. Karena gravitasi Phobos sangat lemah, serpihan batu ini nggak bisa berdiam di permukaannya. Serpihannya terus bergerak ke sana kemari selama bertahun-tahun. Lalu terbentuklah galur yang saling berpotongan karena area tersebut terus dihujani batu. Meski cukup meyakinkan, teori ini punya kelemahan. Di Mars dan di permukaan kedua satelitnya gak ada bongkahan batu besar. Serpihan batu ini pasti terperangkap oleh gravitasi dan berdiam di orbit Mars. Atau mungkin menjadi bagian dari Phobos. Kalau teorinya memang begitu, kita pasti akan nemu buktinya di bawah lapisan debu. Tapi kenyataannya nggak begitu. Teori ini nggak menjawab kebingungan para astronom. Makanya, mereka terus mencari biang keroknya. Mungkin galur itu nggak punya keterkaitan dengan kawah Stickney. Atau mungkin dipicu oleh hal lain yang lebih kuat. Jangan-jangan penyebabnya Mars sendiri. Teori ketiga, Mars jadi biang kerok terselubung. Kedua teori tadi nunjukin kalau Phobos dan Deimos awalnya menjadi bagian dari Mars. Lalu keduanya terpisah dari Mars dan menjadi satelit seperti bulan kita. Tapi gimana kalau kejadiannya nggak begitu? Menurut observasi yang dilakukan oleh Mars Global Surveyor NASA, unsur penyusun Phobos dan Deimos lebih sering ditemukan dalam meteorit dan asteroid. Bisa jadi Phobos dan Deimos termasuk asteroid. Apalagi di antara Mars dan Jupiter terdapat sabuk asteroid. Setelah mengamati ukuran, bentuk, dan komposisinya, para saintis menduga kedua satelit ini pernah jadi bagian dari sabuk asteroid. Keduanya melesat keluar dan akhirnya tertarik ke Mars oleh gravitasi. Fenomena ini dinamakan dengan penangkapan asteroid. Tapi kok aneh banget? Meski penangkapan asteroid bisa aja terjadi, kedua satelit ini sudah melayang di dekat Mars selama miliaran tahun. Orbitnya juga masih sama. Selain itu, atmosfer Mars sangat tipis dan nggak bisa menangkap asteroid.
Menurut teori, Phobos dan Deimos seharusnya sudah lama terpisah dari Mars, tapi kenyataannya nggak begitu. Jadi, kedua satelit ini telah terjebak dan Mars mulai menghancurkannya. Plot twist banget kan? Dalam teori ini, Mars punya kekuatan jahat. Dengan merunut ke masa lalunya, kita bisa nemu sejumlah bukti aktivitas ekstrimnya di masa depan. Galur misterius di Phobos bisa disebabkan oleh kekuatan pasang surut antara Mars dan Phobos. Bumi dan bulan juga mengalami hal yang sama, sehingga saling mendistorsi. Tapi karena posisi Phobos terlalu mepet ke Mars, efek gravitasinya jauh lebih kuat. Artinya, gravitasi Mars lama-kelamaan akan menghancurkan Phobos. Tiap 100 tahun, jarak keduanya berkurang 1,8 cm. Ukuran Phobos juga menyusut sampai 2 meter, sehingga makin rentan dan lemah. Makin kecil ukurannya, makin besar dampak gaya pasang surutnya. Terbentuklah sejumlah galur dan goresan di permukaan Phobos. Dalam 30-50 juta tahun, Phobos diperkirakan akan menabrak Mars atau hancur menjadi serpihan batu kecil. Lalu, Mars akan memiliki cincin seperti Saturnus dan Neptunus. Makanya, Phobos juga dijuluki sebagai satelit Mars yang terkutuk. Semua itu memang masih teori, tapi dengan mengamati latar belakang Phobos yang super dramatis, kita jadi tahu dinamika objek luar angkasa. Dan dengan mendalaminya, kita bisa menyingkap lebih banyak misteri. Nggak cuma Mars, tapi juga objek lain di tata surya kita. Kalau kelak Mars bisa jadi koloni manusia, kita akan sangat terbantu dengan mempelajari Phobos dan Deimos ini. Semoga aja misi eksplorasi satelit Mars bisa menyingkap rahasia menarik yang masih tersimpan. Semua berawal dari perubahan kecil di planet kita. Awalnya, orang-orang melihat bulan jadi lebih terang dan agak besar. Tapi nggak ada yang mau ambil pusing, bulan mempengaruhi pasang surut air laut di bumi. Air mulai membanjiri pantai, tapi bukan itu tragedinya. Banyak ikan mendekati daratan, ada cumi-cumi raksasa, anglerfish, dan hewan laut lain di dekat pantai. Padahal biasanya mereka hidup di laut dalam, keanehan lain terus bermunculan setiap hari. Burung nggak lagi terbang ke selatan saat cuaca dingin, tapi mereka ngebentuk kawanan besar dan berterbangan tanpa tujuan di sekitar perkotaan. Dulu, bulan bisa membantu navigasi burung di alam, tapi sekarang mereka nggak tahu lagi harus terbang kemana. Di lautan luas, kapten kapal mengamati arah kompas makin gak stabil, jarumnya terus muter-muter ke segala arah karena kutub magnet bumi berpindah posisi, bulan terus mendekati bumi tanpa alasan yang jelas. Gravitasinya juga mempengaruhi gravitasi planet kita, lalu ngefek ke perubahan iklim, perilaku makhluk hidup, dan medan magnet. Hujan bisa mengguyur tempat kering dan daerah dingin mulai memanas, ekosistem di seluruh dunia jadi kacau, orang yang tinggal di dekat hutan bisa sewaktu-waktu mendengar lolongan serigala, perubahan kondisi bulan bikin serigala lepas kendali. Satelit alami kita ini kian terang dan terus membesar, tapi belum ada hal kritis yang terjadi, orang-orang masih tenang karena mereka nggak mau memusingkan soal akhir zaman. Tapi kemudian, bulan mencapai titik kritisnya. Ceritanya kamu lagi jalan kaki sambil ngedengerin musik, lalu tiba-tiba ada orang yang nyenggol kamu dari belakang. Ya udahlah ya, mungkin dia lagi buru-buru. Saat kamu ngelanjutin jalan, ada cewek yang nyenggol bahumu. Sambil buru-buru pergi, dia cuma bilang, "Maaf ya, tapi kamu sempat ngelihat ketakutan dalam sorot matanya." Kamu baru bisa ngedengerin jeritan dan suara sirine setelah ngelepas earphone. Banyak pengendara mobil buru-buru keluar dari kendaraan mereka kemudian kabur. Kawanan burung camar beterbangan di langit. Di antara banyak suara dan kehebohan ini, kamu bisa ngedengerin suara khas. Kayaknya itu suara air. Kenapa ada suara air? Padahal kamu lagi ada di perkotaan yang jauh dari laut. Sesaat kemudian ada gelombang besar yang membanjiri jalanan. Dan gelombang ini bergerak ke arahmu. Kamu bergegas memasuki gedung terdekat dan naik ke lantai 10. Dari sini kamu bisa ngelihat genangan air yang membanjiri kota. Arus kuatnya telah menyapu kendaraan, bangunan, dan pepohonan. Ternyata ada hiu dan hewan laut lain di dalam air. Banyak orang cuma bisa ngumpet di dalam rumah dan atap rumah mereka. Bencana ini melanda seluruh kota. Di dekatmu ada TV yang menyala dan dari situ kamu tahu kalau banjir juga melanda banyak negara di seluruh dunia. Tsunami besar menerjang kota-kota pesisir dan di beberapa tempat ombak laut bisa mencapai ketinggian gedung 30 lantai. Banyak kota porak-poranda dan banjir besar ternyata baru permulaannya.
Bulan mengelilingi bumi dan menjaga planet kita tetap pada porosnya. Bulan bikin cuaca di bumi lebih stabil dan membantu makhluk hidup berkembang. Tapi sekarang, keseimbangan ini rusak. Bulan terus mendekat dan mengubah gravitasi planet kita. Bumi bisa sedikit miring ke samping dan memicu banjir besar di seluruh dunia. Bayangin kamu lagi megang gelas berisi air, kalau gelasnya dimiringin, air di dalamnya akan tumpah kemana. Hal serupa juga terjadi dengan lautan kita. Bulan gak cuma mendekati kita, tapi juga melayang sambil mengitari bumi. Tiap putarannya bikin jarak bumi dan bulan makin dekat. Hal ini menyebabkan bencana alam di berbagai tempat. Pergerakan air sangat fluktuatif. Semua air ini kemudian mengalir lagi ke jalanan dan ke pantai. Air laut akan datang lagi ke perkotaan saat sore hari. Waduh, kayaknya petang udah muncul tuh. Langit semakin gelap, padahal saat itu baru pukul 3 sore. Bulan mengubah kecepatan rotasi bumi dan bikin siang hari kita berjalan lebih cepat. Bulan menutupi hampir seluruh langit dan menerangi planet kita. Dari bawah kamu bisa ngelihat kawah bulan yang sangat besar. Objek ini masih bisa kamu lihat saat matahari bersinar karena jaraknya sangat dekat. Di beberapa tempat bulan juga menghalangi sinar matahari. Setelah air surut, banyak orang mulai keluar rumah. Tiba-tiba gempa mengguncang. Jalanan kelihatan retak-retak dan banyak rumah rusak parah. Di jalanan juga ada tanah longsor, lempeng tektonik di seluruh dunia bergeser. Bayangin ada 2 bola magnet yang saling mendekat. Salah satu bola itu adalah bulan dan satu lagi inti bumi. Menurutmu ada apa aja sih di atas inti bumi ini? Ada kerak bumi setebal ratusan ribu kilometer, semuanya terus bergerak. Retakan berbahaya terus bermunculan di seluruh penjuru dunia. Gunung tertinggi di bumi runtuh dan berubah menjadi tumpukan batu. Dasar laut retak dan memuntahkan magma dari bawah tanah. Gunung berapi kembali aktif dan mulai ngeluarin magma. Awan abu vulkanik memenuhi seisi langit, bikin bulan dan matahari nggak kelihatan jelas. Tapi hal yang paling menakutkan masih belum terjadi. Nantinya akan ada tabrakan dahsyat. Bulan melayang-layang sambil mengelilingi bumi seperti bola di kaca bundar dengan lubang di tengahnya. Gaya ini menggerakkan awan ke seluruh bumi. Sesaat setelah ada badai petir, salju mulai turun, lalu malam pun tiba dan guyuran hujan membasahi bumi. Tetesan airnya mengandung lumpur dan abu vulkanik. Manusia menjadi sulit bernapas tanpa bantuan masker gas. Tekanan udara terus berubah, sejumlah orang mengalami migrain parah dan sebagian lainnya mengalami nyeri sendi. Tapi mereka nggak terlalu memusingkan soal kesehatan. Manusia perlu nyari cara agar bisa lolos dari tabrakan. Tatanan gravitasi baru akan terbentuk saat bulan menabrak bumi. Daratan akan berubah bentuk, ada yang menyatu menjadi daratan raksasa, dan ada juga yang terbagi menjadi daratan kecil. Energi yang dihasilkan dari tabrakan ini bisa ngebakar semua oksigen di atmosfer dan bikin bumi kita nggak layak huni. Berlindung di bawah tanah juga nggak bisa, karena gempa bumi berasal dari dalam sana kan? Lalu, manusia mulai memanfaatkan waktu berharga mereka bersama keluarga dan orang terkasih. Bulan terus mendekat, posisinya saat ini cuma sejauh stasiun luar angkasa internasional. Seluruh langit tertutup oleh bulan, banyak kota tersapu oleh ombak. Tsunami yang tingginya berkilo-kilometer memusnahkan daratan dan jutaan ton magma menggempur lautan. Miliaran liter air menguap begitu aja, uap air naik ke udara, bercampur dengan abu dan mendera bumi dalam bentuk awan kumulus raksasa. Kamu mulai menerima kenyataan bahwa bumi dalam kehancuran total. Tapi bulan kita ngeliatin keanehannya lagi. Di permukaannya ada retakan raksasa. Dan perlahan bulan terbelah menjadi 2 bagian. Kedua bagian ini hancur jadi bongkahan besar. Bumi kita nggak punya satelit alami lagi. Di angkasa cuma ada bongkahan antariksa. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Ada celah di sekitar planet kita yang disebut dengan Ross. Di sini gravitasi bumi lebih kuat dari gravitasi bulan. Artinya, gaya yang membuat bulan utuh lebih lemah daripada gaya destruktifnya. Orang-orang bersuara gembira. Batas Ross bisa nyelamatin planet kita.
bulan gak akan nabrak bumi, tapi hancur menjadi bongkahan lalu ngebentuk cincin di sekitar bumi. Planet kita menjadi kelihatan mirip Saturnus. Sabuk batuan bulan mengelilingi bumi. Bongkahan besar ini menghancurkan semua objek yang menghalanginya, termasuk serpihan antariksa. Satelit nggak bisa berfungsi lagi, manusia kehilangan alat komunikasi dan navigasi. Kita harus memakai peta kertas lagi. Bulan menahan orbit bumi pada sudut tertentu sebelum kejadian ini, dan sekarang kemiringannya telah berubah. Sebagian sisinya menjadi lebih dekat ke matahari dan sisi lainnya semakin gelap. Kutub utara dan Arktik bisa berubah menjadi gurun gersang, khatulistiwa tertutup es, musim dingin dan musim panas bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Serpihan bulan melayang-layang di sekitar bumi, tapi ada yang jatuh ke permukaannya. Hujan meteor bulan bisa ngerusak pemukiman dan ninggalin kawah raksasa. Semua peristiwa ini menyebabkan kehancuran masif. Dan kita baru bisa beradaptasi dengan dunia baru ini setelah ratusan ribu tahun. Bola api besar sejauh ratusan juta kilometer dari kita adalah benda paling terang dan paling besar di tata surya. Kalau Jupiter seukuran bola basket, maka bumi cuma seukuran anggur kecil. Tapi matahari bikin Jupiter nggak ada apa-apanya. Bola api besar di langit ini terdiri dari hidrogen dan helium. Diameternya 1.400.000 km, berarti 100 kali lebih luas daripada planet biru kita. Permukaan matahari memiliki suhu 5.540 derajat Celcius dan intinya mencapai 15 juta derajat. Sementara itu, bulan lebih mudah dipahami dengan diameter sekitar 3.500 km, berarti kurang dari seperempat diameter bumi. Bulan kelihatan cukup besar di langit karena merupakan benda yang paling dekat dengan kita. Tapi gimana kalau keadaannya berubah dan bulan tiba-tiba jadi lebih terang daripada matahari? Yuk bahas beberapa kemungkinannya. Kemungkinan pertama, kalau bulan lebih terang dari matahari, malam akan lebih terang daripada siang. Artinya, siklus tidur bakal terganggu. Semua hewan malam bakal kebingungan. Jadi jam berapa kita harus berburu? Begitu kata mereka. Di kutub utara dan selatan yang ekstrim, siang dan malam berlangsung berbulan-bulan. Jadi orang yang tinggal di wilayah ini udah tahu rasanya tidur jam 11 malam dengan matahari yang bersinar terang. Tapi kita bakal sulit membiasakan diri. Misalnya kamu lagi berkemah dan nyiapin makanan enak, lalu nyiapin diri kamu buat malam yang gelap. Waktu kamu melewati hutan, kamu nemu tempat yang punya pemandangan danau dan langit terang. Jam 7 malam, kamu menyalakan api buat bakar-bakar, lalu menyiapkan teleskop. Masalahnya, waktu matahari terbenam, bulan bahkan bikin langit lebih terang. Emang sih nggak sepanas yang kamu kira, karena bukan sinar matahari langsung, tapi tetap aja panas. Kemungkinan kedua, suhu pasti akan naik. Artinya, salju bakal mencair lebih cepat. Tunggu, ada apa nih? Pertama-tama salju di gunung akan mencair, lalu diikuti dengan tudung kutub. Karena panas banget, permukaan laut akan naik dan menenggelamkan pulau-pulau terpencil di samudra. Kota pinggir pantai akan terendam dan semua orang akan tinggal lebih jauh dari pantai. Kemungkinan besar ini bakal memengaruhi ekonomi dunia. Nggak akan ada lagi musim dingin, berarti nggak ada aktivitas musim dingin kayak ski, snowboarding, atau lempar salju. Hewan dan tumbuhan di seluruh dunia juga terpengaruh. Dunia akan jadi gurun besar. Air akan langka selama bertahun-tahun, tapi orang-orang bakal nemu cara buat menjaganya. Kemungkinan ketiga, bosan banget duduk di meja kerja. Kamu mengalami kerugian. Penjualan kacamata hitam ternyata nggak setinggi yang kamu kira. Tapi kemudian, bulan tiba-tiba jadi lebih terang dari matahari. Dan semua orang harus pakai kacamata hitam ini seharian waktu keluar rumah. Kamu langsung kebanjiran pesanan kacamata hitam. Jadi, kamu merekrut lebih banyak pegawai dan bisnis kamu berkembang. Akhirnya, kamu jadi pengusaha kacamata terbaik di negara ini. Kita dilarang menatap langit baik siang maupun malam. Kota dipenuhi visor besar buat mengurangi kecerahan setiap hari. Kacamata hitam punya berbagai ukuran dan bentuk sesuai jam. Ada yang seperti kacamata pelindung, ada juga yang mirip helm besar. Kemungkinan keempat, atmosfer bulan tipis banget sampai nggak mengandung apa-apa. Kayak gurun di bumi, nggak ada awan yang menurunkan hujan. Makanya udaranya selalu panas atau dingin. Iya, gurun terbesar di dunia adalah Antartika yang merupakan gurun tandus dan dingin, beda dari gurun Sahara. Jadi, kalau kamu masih mau mendarat di bulan, coba pikirin lagi deh.
Orang yang kerja di stasiun luar angkasa internasional harus nyari kantor baru. Bulan bakal terlalu terang buat mereka yang jaraknya deket banget. Kalau bulan cuma lebih terang, tapi panasnya sama aja, stasiun luar angkasa cuma butuh penyesuaian buat menghindari cahaya. Kita melihat bulan dalam berbagai bentuk karena posisinya terhadap matahari. Bulan nggak berputar kayak bumi. Bulan nempel sama kita dan selalu nunjukin sisi yang sama. Jadi bergantung pada posisi satelit kita pada bulan itu, kita bakal mengalami malam terang saat bulan purnama dan malam akan relatif bersinar sepanjang bulan itu. Kemungkinan kelima, kalau lebih terang dari matahari, bulan akan lebih panas dari matahari dan mungkin ukuran bulan akan jadi lebih besar. Gravitasi di bumi akan berubah pesat karena ukuran baru bulan. Struktur orbit akan berubah dan memengaruhi benda langit di luar angkasa. Planet bakal mengorbit mengelilingi bulan. Bumi mungkin akan menjauh dari matahari. Kalau kayak gitu, semuanya harus menyesuaikan pada perubahan drastis gravitasi. Kalau gravitasi jadi lemah, bangunan nggak akan punya fondasi padat buat berdiri dan akhirnya runtuh. Jembatan dan monumen besar juga bakal roboh. Orang-orang nggak akan bisa berjalan normal. Cara jalan manusia bakal jadi aneh. Kemungkinan keenam. Dalam banyak kemungkinan ini, aku cuma nyebut kalau bulan lebih terang dari benda yang memancarkan cahaya. Tapi dalam hal ini, cahaya harus berasal dari bulan yang memantul dari matahari. Artinya, matahari harus 2 kali lebih terang dari sekarang. Kalau matahari 100 kali lebih besar, cahayanya akan lebih terang. Hal itu bisa membahayakan. Matahari bakal memancarkan banyak radiasi yang berbahaya untuk semua makhluk hidup di bumi. Tarikan gravitasi matahari bisa menarik lebih banyak planet ke orbit buat mengelilinginya dan bikin benda lain di luar angkasa masuk ke orbit matahari. Planet bakal ngumpul di galaksi kita. Tapi kita bisa aja terlempar dari orbit. Pastinya, hal ini berisiko besar buat semua yang ada di bumi karena kondisi akan lebih panas dan kering dari sebelumnya. Kemungkinan ketujuh, kalau kita membahas bulan makin terang, kita juga bisa berasumsi bulan lebih dekat ke bumi daripada sekarang. Kecerahannya sih nggak bakal jadi masalah, soalnya gravitasi bakal bikin perubahan besar pada bumi. Tapi, setiap hari dan setiap saat akan terjadi gelombang pasang. Gelombang itu ekstrim banget sampai kota pesisir selalu kebanjiran. Semua pulau bakal tenggelam, sehingga menambah populasi di kota. Biota laut bakal senang banget waktu air tumpah ke darat. Perahu dan kapal selam harus dirakit ulang buat kondisi baru ini. Perjalanan udara bakal jadi prioritas, tapi kapal pesiar besar bakal kelihatan futuristis dan punya bodi tambahan biar tahan sama ombak besar. Malam bakal cukup terang pada hari-hari biasa. Suhu global bakal naik dan melelehkan salju sehingga membuat permukaan laut semakin naik. Komet dan benda langit lain akan tertarik gravitasi dan lebih dekat. Jadi, kita harus selalu ngelihat ke atas waktu keluar rumah. Tapi tenang aja, bulan masih akan lama ada di atas sana dalam kondisi seperti itu. Hubungan bumi dan bulan emang rumit. Untungnya kita cuma punya satu satelit alami. Planet lain di tata surya punya banyak satelit yang mengelilinginya. Bahkan ada beberapa yang sebesar bumi. Bayangin kalau beberapa satelit itu memengaruhi planet kita. Tapi itu kita bahas nanti aja ya. Selama ini, kita meyakini bahwa bulan terbentuk sebagai akibat dari tabrakan dahsyat suatu objek dengan bumi. Sebuah objek angkasa seukuran Mars mungkin mendorong dirinya sendiri ke planet kita dan membuat sebagian keraknya pecah. Puing-puing yang tercipta kemudian menyatu dalam bentuk bola padat yang kemudian menjadi bulan kita. Tapi ada satu pertanyaan yang mengusik para ilmuwan. Kerak bumi miskin akan logam. Jadi, kenapa ada banyak logam di dalam bulan? Penelitian terbaru pada dasarnya membuang teori utama tadi jauh-jauh. Jadi sekali lagi kita tidak tahu apa-apa tentang asal mula tetangga terdekat kita itu. Di bulan, besi terjaga dalam kondisi murninya karena nggak ada oksigen di sana. Jadi besi nggak bisa berkarat. Tapi beberapa tahun lalu, para ilmuwan membuat penemuan yang tak terduga. Di daerah yang lebih tinggi di satelit kita, besi teroksidasi dan berkarat. Pada awalnya, temuan ini bikin para astronom bingung. Kehadiran karat ini mungkin berarti manusia bisa bernapas setidaknya di area tertentu di bulan. Tapi kemudian penjelasannya muncul. Oksigen mungkin masuk ke batu tak berpenghuni ini dari planet kita sendiri. Dengan tidak adanya atmosfer,
Angin surya terus menerpa bulan tanpa ada yang bisa menghentikannya. Suar ini bisa menyedot oksigen dari lapisan atas atmosfer bumi dan membawanya sampai ke bulan. Molekulnya kemudian menetap di titik tertinggi permukaan bulan. Itu bisa menjelaskan kenapa logam tidak teroksidasi di jurang-jurang dan terutama di bawah permukaan bulan. Air di bumi merupakan teka-teki yang diselimuti misteri dan dipenuhi tanda tanya. Teori yang paling populer adalah air dibawa ke planet kita oleh komet es dan asteroid, yang bukan cuma meninggalkan kawah besar, tapi juga zat cair yang membuat makhluk hidup terus berkembang sampai sekarang. Tapi ada teori baru yang menawarkan skenario lain. Di luar angkasa ada banyak sekali bahan organik dan dalam kondisi tertentu, bahan itu bisa menghasilkan air yang cukup untuk mengisi lautan kita ribuan kali lipat. Para peneliti melakukan percobaan di mana mereka memanaskan bahan organik ini dan mereka memperoleh air serta minyak jernih. Jika terkonfirmasi dalam penelitian selanjutnya, artinya minyak mungkin muncul di bumi bukan cuma berkat sisa-sisa fosil makhluk hidup saja, tapi juga berasal dari luar angkasa. Perubahan iklim yang kita saksikan kemungkinan besar adalah bagian dari siklus alam. Para peneliti dari Universitas California, Santa Cruz, telah menemukan pola dalam variasi iklim planet kita dan bentuknya seperti musim yang sangat panjang. Terkadang, keadaan ini bisa bertahan sampai jutaan tahun dan semuanya terkait dengan posisi bumi yang relatif terhadap matahari. Musim ini dinamai ice house, cool house, warm house, dan hot house sesuai dengan suhunya. Selama 3 juta tahun terakhir misalnya, planet kita sudah berada dalam keadaan ice house karena zaman es terakhir belum terlalu lama berlalu. Tapi tindakan manusia ditambah efek rumah kaca telah mendorong keadaan iklim bumi ke warm house jauh lebih cepat dibandingkan jika tidak ada kita. Saat akhirnya tiba, suhu keseluruhan di bumi akan naik seperti suhu di daerah tropis dan ini tidak pernah terjadi di bumi selama lebih dari 50 juta tahun. Harus senang atau sedih ya? Kembali ke bulan lagi. Kamu bisa melihat bulan di berbagai tempat dengan berbagai ukuran dan bahkan dalam berbagai warna setiap malamnya. Ukuran dan lokasinya mudah dijelaskan. Saat bumi berputar di porosnya dan berevolusi mengelilingi matahari, kita melihat bulan berjalan di sekitar langit malam, entah makin dekat atau makin jauh dari bumi. Yang membuatnya tampak kuning cerah malam ini atau merah tua agak seram besoknya punya penjelasan yang jauh lebih kompleks. Kalau dilihat dari luar atmosfer bumi, warna alami bulan adalah abu-abu kecoklatan. Tapi dari permukaan planet kita, warnanya sangat bervariasi. Kalau dilihat tepat di atas kepala, biasanya bulan kelihatan terang dan hampir putih karena cahaya pantulnya melewati lapisan atmosfer yang relatif tipis. Hampir nggak ada yang menghalangi dan membiaskan kilaunya, jadi bulan terlihat putih. Bulan bisa kelihatan kuning, jingga, atau bahkan merah saat terlihat tepat di atas cakrawala. Efek ini mirip dengan yang terjadi saat matahari terbit atau terbenam, waktu matahari kelihatan merah. Dari sana, cahaya merambat jauh lebih lama untuk sampai ke mata kita dan banyak bagian biru dari spektrumnya menghilang. Ini mengubah warna cahayanya menjadi variasi yang jauh lebih hangat. Satelit alami kita juga bisa kelihatan biru dan alasannya adalah adanya partikel halus di udara. Partikel ini membiaskan cahaya, jadi bulan nggak pernah seperti yang terlihat di luar atmosfer kita. Tapi saat bentuknya lebih besar dari biasanya, warnanya jadi kebiruan. Terakhir, ada kejadian sangat langka saat bulan bisa terlihat ungu. Nggak ada yang tahu pasti kenapa ini terjadi. Tapi para astronom meyakini itu pasti kombinasi antara atmosfer, partikel debu, dan mungkin hal lain. Sayangnya, belum ada penjelasan yang pasti. Gempa bulan bukanlah fenomena fiksi ilmiah. Gempa bulan memang nggak terjadi sesering di planet kita. Dan saat terjadi, letaknya lebih dekat ke pusat bulan. Para ilmuwan berpikir gempa bulan mungkin disebabkan oleh gravitasi bumi dan matahari. Gempa Mars juga ada loh. Selama ini, planet merah itu dianggap tidak aktif secara tektonik. Tapi pengamatan terkini menunjukkan bahwa Mars masih mengalami gempa lemah dari waktu ke waktu. Kamu mungkin nggak bisa merasakannya kalau berdiri di permukaan Mars. Tapi artinya ada proses geologis yang masih berlangsung di bawah lanskap merah dan berdebu ini. Bulan nggak punya sisi gelap. Satelit kita terkunci dengan bumi. Artinya, bulan selalu menghadap kita pada satu sisi, sementara sisi lainnya selalu membelakangi kita.
Matahari jelas lebih jauh dari kita dibanding bulan. Bumi dan bulan pun berputar mengitari matahari, membuat sisi manapun terpapar sinar matahari dan menghangat. Artinya, sesekali dalam waktu singkat, bulan diterangi oleh matahari dari kedua sisi. Kita aja yang nggak bisa melihatnya dari sini. Tiap tahun, bulan bergerak menjauh dari bumi karena interaksi antara gaya gravitasi bulan dan lautan kita. Bulan bergerak sekitar 4 cm tiap tahunnya. Artinya dalam 600 juta tahun, bulan akan lebih jauh 23.500 km dari bumi dibanding sekarang. Kenapa aku menyebutkan angka tadi? Sebab saat itulah gerhana matahari total nggak akan terjadi lagi. Di bulan ada air, bukan berupa kolam atau danau, melainkan butiran es air di bagian yang tertutup bayangan di dekat kutub bulan. Para ilmuwan berpikir, air sudah ada di bulan sejak lama, yakni selama periode saat bulan dan bumi terus dihantam oleh asteroid dan komet yang mengandung es air. Proses ini bahkan mungkin membantu kita mendapatkan danau dan lautan, bukan cuma air es di bulan. Penelitian terkini mengatakan interior bulan menyimpan air yang muncul ke permukaan selama aktivitas vulkanis. Hal yang sama mungkin terjadi di planet kita. Bagi kalian yang berpikir bumi cuma punya satu bulan, sebenarnya ada 2 asteroid yang terkunci dalam orbit koorbital dengan planet kita. Yang pertama nggak mengelilingi bumi, tapi punya semacam orbit yang sinkron dengan bumi. Itu sebabnya asteroid ini kelihatan mengikuti bumi dalam orbit yang stabil, padahal kenyataannya punya jalur khusus sendiri di sekitar matahari. Yang satunya mengikuti orbit tapal kuda di sekitar planet kita. Jalur spesifiknya membawa asteroid ini lebih dekat dengan kita setiap 95 tahun. Bulan punya zona waktunya sendiri yang dinamai waktu standar bulan. Waktu di bulan itu berbeda. Setahun di sana dibagi menjadi 12 hari, mengingat masing-masing harinya sama seperti satu bulan bumi. Hari-hari ini mulai dinamai setelah astronot berjalan di bulan. Kalender bulan pun dimulai saat Neil Armstrong melangkah di bulan pada tahun 1969. Kerak bulan tidak sama tebal di semua bagiannya. Ketebalan rata-ratanya sekitar 50 km, tapi ada area yang jauh lebih tipis dan jauh lebih tebal. Terkadang penyebabnya adalah kawah di seluruh permukaannya dan ada juga tabung berongga besar di bawahnya. Pengorbit bulan menemukan satu tabung seperti ini beberapa tahun lalu dan ukurannya lumayan besar. Meski bentuknya nggak beraturan, tabung ini bisa menelan satu lapangan sepak bola loh. Para ilmuwan masih belum yakin apa yang bisa mereka temukan di dalamnya. Mungkin ada sistem terowongan atau keajaiban geologis di sana. Penjelasan paling populernya itu adalah tabung lava yang juga bisa ditemukan di bumi. Saat mendingin, aliran lava membentuk kerak keras yang kemudian mengental dan menciptakan semacam atap di atas lava yang sama. Lava itu terus mengalir, tapi saat berhenti, salurannya bisa mengering, sehingga menghasilkan tabung kosong tadi. Wah, cahaya dari luar jendelamu makin terang. Ini pukul 9:30 malam, dan besok kamu ada ujian penting. Kamu mengintip keluar untuk melihat apa tetanggamu memakai lampu sorot mereka lagi. Tapi ternyata mereka di luar melihat ke langit. Kamu menjulurkan kepala dan melihat rupanya bulan menjadi lebih besar 2 kali lipat. Kamu berlari keluar dan bertanya apa yang terjadi. Tapi mereka juga tak tahu. Kamu memotret dan mempostingnya di media sosial. Di media sosial, ternyata semua orang membicarakannya. Langit yang gelap menjadi lebih terang karena bulan punya permukaan lebih lebar untuk memantulkan cahaya matahari, membuat cahayanya lebih intens. Kamu merasa agak tidak seimbang saat berjalan. Setiap kali melangkah, kamu merasa seperti berjalan lebih ringan. Karena bulan jadi sebesar ini, tarikan gravitasinya jadi lebih kuat, sehingga gravitasi jadi lebih lemah. Tiba-tiba, kamu melihat ke bawah dan merasa kaos kakimu basah. Kamu berlari dan melompat ke atas mobil dan melihat lingkunganmu sudah banjir. Semua orang mencoba menemukan tempat lebih tinggi atau pulang ke rumah. Ini bukan karena keran rusak yang memuntahkan air, melainkan air laut. Kamu bingung dan kehilangan keseimbangan. Kamu terpleset dan jatuh ke dalam air yang terus meninggi. Beberapa orang berada di mobil mereka, tapi tak bisa kemana-mana karena air ini. Kamu tinggal di dekat laut, tapi tak pernah ada tsunami atau laporan banjir sepanjang hidupmu. Tak ada gempa bumi yang dilaporkan di sekitar area ini. Jadi, hal aneh sedang terjadi.
Kamu berlari kembali ke rumah, mencoba mengeluarkan rakit tiup tuamu untuk membantumu melewati banjir ini. Masalahnya, kamu harus memompanya, tapi tidak punya pompa. Awalnya, kamu meniup menggunakan mulut, tapi pasti butuh waktu lama. Kamu cari alternatif di sekitar rumah dan menemukan pengering rambut. Kamu memasukkannya dan mengembangkan rakitmu sebesar mungkin sampai kamu bisa menggunakan mulutmu untuk mengisi sisanya. Permukaan air naik setiap detik dan kini sudah masuk ke rumahmu. Kamu mengemas ransel berisi senter, makanan, dan selimut termal. Saat kamu turun, ternyata airnya sudah selutut. Kamu terus berjalan sampai pintu. Saat melangkah keluar, air mendorongmu ke kiri dan ke kanan karena ombaknya sangat keras. Akibat perubahan gravitasi, berenang jadi sulit. Kamu menyiapkan rakit dan menggunakannya untuk mengarungi arus di jalan depan rumahmu. Air pun dingin sekali, dan ini sedang di pertengahan Februari. Tak lama, kamu sampai jalan raya, di mana airnya datang langsung dari pantai. Kamu berhasil naik ke permukaan yang tinggi dan mengeluarkan ponselmu. Kamu menyimpannya di kompartemen pelindung di ransel agar aman. Bateraimu cuma tersisa 15%, tapi kamu membawa power bank. Kamu menelepon keluargamu untuk bertanya apa yang terjadi, tapi mereka juga tak tahu. Kamu berjalan ke hutan dan mencoba mencari kabin tua yang biasa kamu kunjungi saat masih kecil untuk melihat apa sepeda lamamu ada di sana. Setelah beberapa menit, kamu menemukannya dan bersepeda melintasi gunung untuk menghindari banjir. Kamu seperti tak bisa menyeimbangkan diri karena gravitasi mempengaruhimu. Beberapa ilmuwan duduk di depan laptop dan spreadsheet, mencoba memahami apa yang terjadi. Semua orang meneriakan dan melemparkan solusi, tapi tak ada yang masuk akal. Setelah beberapa saat, kepala NASA memutuskan untuk meluncurkan roket tak berawak ke bulan. Roket itu siap dalam beberapa jam dan semua orang menunggu perintah. 3, 2, 1, meluncur. Roket melayang ke udara dan mendekati bulan. Roket ini keluar dari atmosfer bumi dan bergerak dengan kecepatan penuh ke bulan. Setelah 1 atau 2 hari, semua orang mendapatkan rekaman langsung dari bulan raksasa. Menurut penelitian, roket tak boleh terlalu dekat dengan bulan karena mungkin ada tarikan gravitasi yang lebih kuat. Namun, rekaman tersebut menunjukkan bahwa ada partikel kecil mengambang di sekitar bulan, mirip dengan cincin Saturnus. Cincin-cincin ini terlihat seperti piringan raksasa yang mengelilingi planet besar, tapi dari dekat, mereka cuma partikel seukuran butiran beras sampai sebesar bus. Mereka mengorbit Saturnus karena tarikan gravitasi. Gambarnya menunjukkan bahwa partikel-partikel ini besar dan kecil, sehingga roket tidak aman untuk mendekat. Jadi, roket itu berhenti di dekat sana untuk mengorbit bulan dan melepaskan roket mini yang mirip drone untuk mendekat. Tebal partikel ini beberapa kilometer, jadi roket mini ini sulit bermanuver. Roket ini terbang lebih dekat dan partikel-partikel ini mulai menabraknya. Untungnya, roket mini ini mampu bertahan. Roket itu akhirnya melewati cincin partikel dan mendarat di bulan. Gravitasi makin kuat karena ukuran bulan membesar, hingga roket ini hampir hancur. Begitu mendarat, robot lain keluar dan mulai menjelajahi permukaan, mencoba mencari petunjuk. Saat ini, tak ada yang terjadi, tapi mereka mencatat adanya beberapa getaran dari jauh di dalam bulan. Inti bulan bereaksi secara tidak normal. Sepertinya, ukurannya makin membesar. Para ilmuwan tak tahu apakah bulan akan berhenti tumbuh pada titik tertentu. Jadi, satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah mengebor lubang ke dalam untuk mengungkap penyebabnya. Kamu mengayuh dan mencapai sisi lain gunung. Tanah bergetar dan keseimbanganmu makin buruk. Kamu menatap ke seberang gunung dan melihat seluruh sisi lain kota tergenang air. Kamu mengambil rakit dan persediaanmu dan berhasil sampai sana. Kamu menemukan perahu dayung dan mendayung secepat mungkin sampai ke mercusuar. Dari sana, kamu bisa mencoba menemukan stasiun NASA. Tiba-tiba, kamu melihat roket besar meluncur dari tanah ke langit. Kamu tahu pasti bahwa kakakmu bekerja di sana, tapi jaringan seluler kini sudah mati. Kamu mendayung ke sana untuk mencari tempat aman. Roket kecil yang mendarat melepaskan bor kecil yang cukup kuat untuk menembus berkilo-kilometer ke pusat. Butuh waktu berhari-hari untuk mencapainya. Jadi, NASA sudah meluncurkan roket lain untuk terbang dan membawa bor lebih besar. Masalahnya, bulan makin besar. Jadi, partikel di sekitar bulan juga semakin banyak. Bulan mencapai ukuran bumi, makin besar dari menit ke menit.
Banjir bisa sampai ke beberapa kota pesisir dan banyak pulau mikro bisa terendam. Jadi semua ini perlu dicegah. Gravitasi bisa memengaruhi struktur sebagian besar bangunan, menyebabkannya runtuh satu persatu. Tapi robot kecil itu tak akan membiarkannya terjadi. Jadi, robot itu terus mengebor untuk mencari tahu apa yang terjadi pada bulan. Beberapa batu tampak makin panas saat menggali lebih dalam. Ini bisa menjadi tanda bahwa bulan mengembang dan pada akhirnya bisa meledak. Para ilmuwan di NASA bingung dan tak tahu harus apa. Ilmuwan utamanya, yang adalah kakakmu, menelponmu, tapi tak kunjung tersambung. Sementara itu, kamu masih mendayung mencoba sampai ke NASA. Dalam perjalanan, kamu kembali ke pegunungan agar tetap di tanah kering. Saat kamu kembali ke kabin tua, kamu melihat beberapa pria aneh mengenakan jas hujan sedang mencarimu. Saat melihatmu, mereka mengejar. Mereka tampak aneh, seolah bukan dari bumi. Bor tadi sudah sampai kedalaman maksimum dan tak bisa turun lagi. Selain itu, transmisi kontrolnya makin lemah. Tiba-tiba, sesuatu muncul entah dari mana dan menyorotkan lampu ke robot. Transmisinya terpotong dan cuma menunjukkan potongan kecil dari sosok raksasa yang menatap robot. Makhluk kecil turun dari sana dan berjalan menuju robot. Semua orang di NASA panik dan merekamnya. Tak ada yang bisa mempercayai apa yang sedang terjadi. Selang beberapa saat, makhluk itu mengirimkan sinyal yang tak bisa diuraikan oleh NASA. Tapi makhluk itu tampak ramah. Makhluk itu kembali ke kapalnya dan dalam sekejap menghilang, berteleportasi. Bulan mulai menyusut, kembali ke ukuran normalnya. Semua orang di NASA dan seluruh dunia merayakannya. Arus menjadi lebih tenang dan kembali ke garis pantai. Untungnya, sebelumnya semua orang sudah sampai ke bukit yang lebih tinggi tepat waktu.